Nurhayani Brustepu, saya merupakan Kaprodi Agribisnis di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Nah, jadi program studi agribisnis, kita bedah dari kosakatanya dulu ya, agribisnis, yaitu agri atau agriculture yang artinya pertanian, kemudian bisnis yang artinya bisnis, usaha, itu kan berarti usaha di sektor pertanian begitu ya. Nah, jadi mahasiswa yang masuk ke dalam program studi agribisnis, dia harus mempelajari yang pertama dari mulai subsistem hulu, yaitu penyediaan sarana input produksi pertanian gitu ya, dari mulai bibit, pupuk, pestisida, alat dan lain sebagainya. Nah, kemudian mahasiswa juga mempelajari sistem on farm atau budidaya. Jadi budidaya di sini bukan hanya budidaya tanaman tetapi juga budidaya ternak begitu. Nah, kemudian mahasiswa mempelajari proses di hilir, itu namanya agroindustri yang saya bilang tadi, bahwasanya agribisnis ini adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah. Itu tadi di agroindustri. Kemudian di subsistem hilir lainnya itu adalah subsistem pemasaran. Jadi mahasiswa bukan hanya bisa menghasilkan, tapi dia bisa menciptakan nilai tambah. Kemudian juga mahasiswa bisa memasarkan hasil dari usahanya itu, hasil dari usaha pertanian gitu. Jadi agribisnis ini adalah kita mempelajari sesuatu yang kompleks mengenai pertanian, seperti itu. Nah, keunikan dari program studi agribisnis ini, jadi di agribisnis ini dia bukan hanya belajar mengenai pemasaran hasil pertanian, tapi dia bisa menciptakan value added atau nilai tambah. Gitu. Jadi kalau tadinya produk primer pertanian dijual, begitu aja kan mungkin harganya akan lebih murah ketimbang dia harus diolah kembali dan menghasilkan nilai tambah. Oke, jadi di program studi agribisnis Universitas Pembangunan Pancabudi ada dua konsentrasi. Yang pertama konsentrasi agribisnis perkebunan, yang kedua itu konsentrasi agribisnis peternakan. Kalau di agribisnis perkebunan, berarti kan dia berfokus pada tanaman perkebunan. Kita kan ada banyak tanaman perkebunan tuh, ada perkebunan sawit, kopi, teh, kakao, kemudian karet gitu. Nah, kalau peternakan juga kan ada banyak jenis peternakan gitu ya, ada sapi, kambing, unggas gitu. Jadi yang membedakan itu adalah komoditinya sebenarnya, yang satu tanaman, yang satu peternakan. Ada gitu, karena kan kita sekarang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, jadi tentu kita akan menjalin kerjasama dengan instansi perkebunan, BUMN dan swasta, kemudian dengan perusahaan agribisnis yang lainnya gitu, sektor peternakan dan pertanian. Untuk himpunan mahasiswa agribisnis sudah direncanakan dan akan dibentuk dalam waktu dekat. Jadi singkat ada namanya itu Himagri, jadi Himpunan Mahasiswa Agribisnis. Ya, jelas gitu. Jadi kalau bisa mahasiswa ini selama dia berkuliah di program studi agribisnis, dia bisa mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya. Jadi dia bisa langsung praktek berwirausaha. Agribisnis ini kan usaha di sektor pertanian, jadi tentunya yang kita harapkan profil lulusan mahasiswa program studi agribisnis nantinya bisa menjadi pengusaha di sektor agribisnis, baik itu peternakan, perkebunan, nah kemudian menjadi tenaga ahli di perusahaan-perusahaan agribisnis. Nah, bentuk dukungan program studi dan universitas terhadap mahasiswa agribisnis yang mungkin berminat berwirausaha sejak di bangku kuliah itu adalah dengan mungkin memberikan bantuan modal gitu ya, modal kecil agar mereka bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh menjadi wirausaha di sektor pertanian. Jelas, karena sekarang kan memang setiap penelitian dosen dan pengabdian dalam melakukan tridharma, dosen itu wajib melibatkan mahasiswa kan, gitu. Jadi itu nilainya lebih tinggi poinnya dalam poin akreditasi kan, harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tridharma.
Jadi keuntungan yang diperoleh mahasiswa ketika ikut bersama dengan dosen ya kan dalam kegiatan Tridharma tadi, penelitian dan pengabdian, tentu yang pertama memberikan keuntungan mahasiswa akan lebih memiliki pengalaman yang luas, wawasan yang luas, kemudian mereka bisa berkreasi lebih luas lagi. Ya, tentunya akan didukung penuh untuk berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi sebenarnya kalau iya jelas teknologi, karena kalau kita berbicara teknologi gitu ya, nah di agribisnis kan ada namanya sekarang digital marketing ya. Jadi kita memasarkan produk pertanian itu bukan lagi di pasar tradisional, tetapi di pasar modern gitu, tadi digital market tadi ya kan, seperti e-commerce dan lain sebagainya. Nah kemudian di subsistem on farm tadi, teknik budidaya juga kan sekarang ada namanya pertanian presisi. Nah pertanian presisi ini adalah dia menggunakan teknologi dalam kegiatan pertaniannya, seperti itu. Jadi lebih efektif dan efisien kegiatan pertaniannya. Jadi 3 alasan kenapa mahasiswa harus kuliah di program studi agribisnis. Yang pertama itu karena menyenangkan, yang kedua keren, yang ketiga adalah kreatif dan inovatif. Oke, nah program studi agribisnis merupakan program studi yang saya bilang tadi ilmunya adalah ilmu aplikatif gitu ya. Jadi bisa langsung kalian aplikasikan saat kalian masih di bangku kuliah. Jadi belajarnya itu menyenangkan karena kalian langsung mempraktekkan gitu ya prosesnya. Jadi kalian saat belajar kalian bisa menganalisis resiko dari bisnis yang akan kalian jalankan. Saat kalian jadi mahasiswa, kalian bisa belajar menganalisis kelayakan usaha yang akan kalian jalankan begitu. Jadi menurut saya lulusan agribisnis itu akan bisa bersaing di dunia pekerjaan gitu, karena mereka memiliki ilmu yang bisa aplikatif. Ilmu yang diperoleh itu adalah ilmu aplikatif gitu. Selain itu ada diskon 30% untuk mahasiswa baru yang ingin mendaftar di program studi agribisnis. Kemudian yang kedua ada program insentif untuk bagi masyarakat umum maupun mahasiswa yang berhasil membawa mahasiswa untuk mendaftar ke program studi agribisnis sebesar Rp500.000. Ayo jangan ragu untuk gabung di program studi agribisnis Universitas Pembangunan Pancabudi, karena kamu akan mendapatkan peluang menjadi pengusaha di saat bangku kuliah. Ayo kuliah di Unpad, karena Unpad pilihan mantap.